Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita bersama. Oke, di video ini, di acara selanjutnya kita akan membahas tentang uji validitas dan uji reliabilitas di dalam praktikum statistika non-parametrik. Oke, pasti di teman-teman sudah baca sebelumnya apa itu uji validitas dan apa uji reliabilitas. Nah, jelas secara umum di sini adalah uji validitas itu uji yang digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Nah, suatu kuesioner itu dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, itu tadi uji validitas. Nah, selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Nah, reliable. Nah, uji reliabilitas ini adalah suatu uji yang di mana kuesioner itu dikatakan dapat reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan itu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Tinggi rendahnya suatu reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai R yang mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum, reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih dari 0,70. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Nah, itu dia tadi gambaran umum tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sekarang ini gimana sih cara kita mengaplikasikan cara menguji suatu kuesioner di dalam SPSS? Nah, yang pertama teman-teman lakukan yaitu memasukkan data. Di halaman 18 sudah ada data yang teman-teman bisa klik di lembar kerja SPSS-nya seperti ini. Pertama saya akan mengenalkan di sini ada variabel, yaitu ada responden. Q1 sampai Q11 ini maksudnya adalah kuesioner. Nah, ada tipenya semuanya numerik dengan weight-nya 12, desimalnya 0, pastikan semuanya desimalnya 0 ya. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih sesuai dengan teman-teman mau. Oke, kita langsung aja menganalisis reliabilitasnya kuesioner ini. Pertama yang kita perlu klik yaitu adalah analyze. Nah, ya, ingat analyze ya, analyze di sini. Kemudian kita akan mengelik scale. Teman-teman akan cari scale. Nah, di sini ada scale, SCALE. Nah, di sini udah kelihatan nih reliabilitas analyze. Kita klik. Oke. Nah, kita akan memasukkan data-data dari ini, dari data tersebut. Nah, kita masukkan, karena kita akan menguji kuesionernya, maka kita akan memasukkan semua kuesioner 1 sampai kuesioner ke 11. Set, teman-teman blok. Oke, kecuali responden. Teman-teman bisa klik shape. Kita klik sampai bawah. Oke, kita masukkan ke item. Oke, udah sampai seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita akan melakukan uji validitas statistik. Nah, teman-teman klik statistik. Sudah. Apabila sudah, klik centang item. Kemudian scale if item selected. Nah, kalau udah, kita klik continue. Udah ya. Barulah kita klik OK. Nah, muncullah output pekerjaan kita setelah melakukan uji reliabilitas.
Teman-teman bisa baca di buku panduannya. Oke, itu dia tadi output yang dihasilkan dari kerja kita di SPSS. Setelah kita ketahui output atau hasilnya, kemudian sekarang kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, karena kita ketahui R tabelnya tadi menggunakan alpha 5% dengan jumlah 12 N-nya. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di distribusi R tabel. Nah, akan diketahui nilai R tabelnya sebesar 0,576. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, artinya item tersebut valid, dan sebaliknya. Tabel rangkuman hasil uji validitas dari uji variabel tersebut kita akan lihat sebagai berikut. Nah, ini dah hasil kesimpulannya yang tadi. Di sini ada kuesioner 1. Kuesioner 1 R hitungnya 0,741 dengan R tabelnya diketahui tadi 0,576. Apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka kesimpulannya adalah valid. Apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka kesimpulannya tidak valid. Begitu pula dengan data-data yang seterusnya. Oke, sekian dari praktikum kita pada hari ini tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Kita berlanjut ke acara uji regresi dengan variabel dummy. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.